Dalam sidang paripurna bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta, Senin 17 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal dampak efisiensi yang pemerintah lakukan sejak awal dirinya memimpin. Menurutnya, karena langkah itu diambil, pemerintah saat ini menjadi kuat untuk menghadapi kondisi yang seperti sekarang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Prabowo kemudian mengatakan menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, soal menteri dan lembaga yang masih kurang cepat bergerak merealisasikan anggaran belanjanya. Ia lalu menegaskan peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat harus segera diubah meski itu peraturan presiden sendiri. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, Perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini, malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya,
ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.